Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para juri, panitia penyelenggara, Forum Anak Daerah Kepahyang, dan teman-teman peserta lomba yang saya sayangi. Syukur Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita segenap nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada saat ini kita masih diberikan rahmat serta hidayah, sehingga kita semua bisa melaksanakan perlombaan pidato tentang sejarah berdirinya Kabupaten Kepahyang. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan tahun 1900, Kepahyang tetap menjadi ibu kota perjuangan karena mulai dari pemerintahan sipil dan seluruh kekuatan perjuangan terdiri dari Laskar Rakyat, Badan Perlawanan Rakyat atau BTRI dan TKR sebagai cikal bakal TNI juga berpusat di Kepahyang. Pemerintahan Kabupaten Kepahyang pilih laman sejarah daerah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 1946. Kepahyang tetap menjadi ibu kota Kabupaten Rejang Lebong dan menjadi ibu kota perjuangan karena mulai dari pemerintahan sipil dan seluruh kekuatan perjuangan dari Laskar Rakyat, Badan Perlawanan Rakyat, BTRI, dan TKR sebagai cikal bakal TNI juga berpusat di Kepahyang. Pada tahun 1948 terjadi aksi militer Belanda kedua. Maka untuk mengantisipasi gerakan penyerbuan tentara Belanda ke pusat pemerintahan dan pusat perlawanan ini, seluruh fasilitas yang ada terdiri dari kantor bupati, gedung daerah, kantor polisi, kantor pos, dan telepon, penjara, serta jembatan yang akan menghubungkan kota Kepahyang dengan tempat lainnya. Semua di bumi hanguskan. Tahun 1949, pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong berada dalam pengasingan di hutan dan waktu penyerangan kedaulatan dari pemerintahan Belanda ke Republik Indonesia yang dikenal dengan istilah kembali ke kota. Maka pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong tidak dapat kembali ke kota Kepahyang karena seluruh fasilitas telah di bumi hanguskan. Maka seluruh staf pemerintahan menumpang di kota Curup yang masih ada bangunan pesanggaran di tempat gedung olahraga Curup sekarang. Tahun 1956, Curup ditetapkan sebagai ibu kota Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan undang-undang, dan sejak itu pula Kepahyang menjadi ibu kota kecamatan. Sehingga hilanglah mahkota kabupaten. Dari kota Kepahyang, para tokoh masyarakat Kepahyang pernah memperjuangkan Kepahyang menjadi ibu kota provinsi dan kota administratif atau Kotip, tapi tidak berhasil dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Maka terbukalah peluang bagi Kepahyang untuk menjadi kabupaten kembali. Sejak Januari tahun 2000, oleh para tokoh dan segenap komponen masyarakat Kepahyang, baik yang berada di Kepahyang maupun yang berada di luar daerah, baik yang berada di Curup, Bengkulu, Jakarta, Bandung, dan kota-kota lainnya, sepakat untuk mengembalikan mahkota Kepahyang sebagai kabupaten kembali. Sebagai realisasi dari mahkota Kepahyang sebagai kabupaten kembali,
sebagai realisasi dari kesepakatan bersama para tokoh masyarakat Kepahyang, maka dibentuk Badan Perjuangan dengan nama Panitia Persiapan Kabupaten Kepahyang atau PPKK. Sebagai tindak lanjut dari Badan Perjuangan tersebut, maka secara resmi Panitia Persiapan Kabupaten Kepahyang PKK telah menyampaikan proposal pemekaran Kabupaten Kepahyang kepada Bupati Kepala Daerah Rejang Lebong, DPRD Kabupaten Rejang Lebong, Gubernur Bengkulu, DPRD Provinsi Bengkulu, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta. Merebut kembali mahkota Kepahyang ini memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Demikian kata pepatah, walaupun untuk Provinsi Bengkulu, Kepahyang merupakan daerah yang pertama memperjuangkan pemekaran, tetapi terakhir mendapatkan pengesahan karena Kabupaten Induk Rejang Lebong tidak mau melepaskan Kepahyang ini karena Kepahyang merupakan daerah yang paling potensial di Rejang Lebong. Kepala daerah pertama untuk Kabupaten Kepahyang ditetapkan berdasarkan Keputusan Mandasari nomor 131/288 tahun 2004 tanggal 6 Januari 2004 tentang pengangkatan penjabatan Bupati Kepahyang Provinsi Bengkulu dan telah dilantik Gubernur Bengkulu atas nama Menteri Dalam Negeri dalam tanggal 14 Januari 2004. Sampai saat ini, Kabupaten Kepahyang telah dipimpin oleh 3 orang kepala daerah. Kota Kepahyang sejak zaman penjajahan Belanda dikenal sebagai ibu kota Kabupaten Rejang Lebong, yang pada waktu itu disebut Abdeling Rejang Lebong, dengan ibu kotanya Kepahyang. Pada zaman pendudukan Jepang selama 3,5 tahun, Kepahyang tetap merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong. Akhirnya, dengan kesungguhan dan keikhlasan para pejuang Kabupaten Kepahyang, maka mahkota Kepahyang yang hilang dapat direbut kembali bagai pinang pulang ke tempatnya. Pada tanggal 7 Januari 2004 yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri di Jakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahyang, Provinsi Bengkulu. Kota Kepahyang sejak zaman penjajahan Belanda dikenal sebagai ibu kota Kabupaten Rejang Lebong, yang pada waktu itu disebut Abdeling Rejang Lebong, dengan ibu kotanya. Marolah kita sebagai pemuda-pemudi Kabupaten Kepahyang memajukan Kabupaten kita. Jangan sampai Kabupaten kita diinjak-injak oleh bangsa lain. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.